32 JP gitu nih. Nah, ini sertifikat-sertifikat ini silakan dikumpulkan, kemudian nanti harus di-upload nih teman-teman tentunya. Nah, ini pencarian informasi baru. Nilai paling kecil itu kalau tidak salah itu 80 jam pelajaran. Berarti teman-teman minimal harus punya 3 sertifikat yang ber-JP 32 ya. 3 sertifikat yang ber-JP 32. Ya. Itu teman-teman baru dapat poin nilai paling kecil teman-teman semua. Syukur-syukur teman-teman sudah punya banyak sertifikat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Forsa semua. Jumpa lagi dengan saya di Manga Forsa Channel. Channel Bapak dan Ibu semua untuk berdiskusi mencari solusi. Sobat Forsa semua, kali ini saya akan berbagi informasi mengenai dunia pendidikan berkaitan dengan PPG ya, atau Program Profesi Guru dalam jabatan untuk tahun 2022 ini ya, di mana teman-teman semua tentunya sudah sebagian besar mendapatkan kabar baik, yaitu lulus seleksi akademik atau lulus pretest nih. Teman semua, di video saya sebelumnya saya membahas tentang lapor diri peserta PPG ya, dan berkas apa saja yang perlu dipersiapkan. Di situ sudah saya berikan contoh dan gambarannya. Pada video kali ini saya akan memberikan tentang berkas portofolio UKIN atau uji kinerja ya. Walaupun masih lama, tapi tentunya persiapannya harus dilakukan sebelum teman-teman menjadi mahasiswa PPG, dan itu harus ya. Baik, sebelum saya mulai videonya, bagi teman-teman semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa klik like, share, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga untuk mengaktifkan tanda loncengnya agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi nih. Oke, kita mulai videonya teman-teman semua. Teman-teman semua, untuk UKEN atau UKIN atau salah satu UKM PPG nih, nah ini sebenarnya kan masih jauh-jauh hari ya, masih belum ya. Tapi kenapa saya akan tutorialkan di sini? Karena ini untuk dokumen-dokumen atau berkas-berkasnya tentunya didapat harus jauh sebelum teman-teman melaksanakan PPG ya, dan ini harus dan wajib. Karena ketika teman-teman menjadi mahasiswa PPG dan baru mencari berkas-berkas itu, tentunya itu nanti tidak bisa dinilaikan di UKIN atau UKIN portofolio ya. Dimana untuk jadwal tentatifnya untuk kategori 1 itu nanti sekitar tanggal 19 sampai 23 September. Untuk kategori 2 ini tanggal 28 November sampai 3 Desember. Gitu ya. Waktunya sedikit, tapi yang perlu dipersiapkan itu sudah sangat amat banyak teman-teman semua. Nah, kira-kira apa saja yang perlu dipersiapkan? Nah, ini teman-teman, untuk penilaian UKIN portofolio memang ada yang wajib, ada yang bersifat tidak wajib ya, atau opsional di sini ya. Untuk penilaian UKIN portofolio ini menuju capaian pembelajaran ke-7 atau CP7, mampu mengembangkan diri secara berkelanjutan sebagai guru profesional. Ini dibuktikan dengan peserta UKM PPG telah melaksanakan yang pertama adalah penelitian atau publikasi. Nah, penelitian atau publikasi ini harus teman-teman sudah laksanakan dan sudah dipublikasikan minimal itu di sekolah. Kalau itu bentuknya adalah penelitian atau ya PTK, kalau saya dulu buatnya PTK, dan diseminarkan minimal di sekolah, boleh di tingkat kabupaten, boleh di tingkat provinsi atau di tingkat nasional gitu ya. Kemudian nanti refleksi diri, kemudian nanti pencarian informasi baru itu apa saja nanti akan saya bahas di sini. Kemudian inovasi. Nah, ini poin 1, 2, 3, 4 ini wajib tidak boleh kosong. Tapi kalau yang poin prestasi dan pengabdian masyarakat ini boleh dikosongi. Tapi alangkah baiknya ya tetap diisi teman-teman. Tetap nanti poin 1 sampai 6 ini saya akan berikan contoh-contohnya kira-kira bentuknya seperti apa nih. Kemudian di UKIN juga nanti ada video pembelajaran ya. Durasinya sekitar 40 menit ya. Silakan nanti dipersiapkan juga untuk RPP dan perangkat-perangkat lainnya gitu nggih. Oke, kita coba dulu. Oh ya, sebelum saya beralih ke pembahasan kira-kira contoh-contohnya seperti apa, perlu teman-teman ketahui bahwasanya poin-poin ini teman-teman harus sudah mendapatkan sebelum teman-teman menjadi mahasiswa PPG dalam jabatan. Kalau tahunnya saya pas tahun kemarin itu 3 tahun sebelum menjadi peserta PPG ya. 3 tahun, berkas-berkasnya 3 tahun sebelum menjadi peserta PPG. Kalau jenengan punyanya kok 4 tahun ke belakang, itu baru terhitung 4 tahun ke belakang itu ya, berarti itu sudah tidak bisa dinilaikan. Berarti itu terlalu lama ya. Jadi 3 tahun ke belakang itu yang bisa dinilaikan pada UKIN portofolio ini. Oke, yang pertama saya akan bahas tentang penelitian dan publikasi ya. Ini berarti nanti boleh PTK, boleh best practice, boleh artikel nih. Kalau artikel berarti harus sudah terpublikasi
di jurnal ya, baik itu jurnal nasional ataupun jurnal internasional ya. Kalau internasional nilainya atau poinnya lebih tinggi atau paling tinggi itu di jurnal internasional dan sudah ber-ISBN tentunya ya. Nah, saya contohkan untuk yang penelitian ya atau publikasi. Nah, ini. Dulu pas saya membuat PTK nih, saya penelitian tindakan kelas. Nah, di sini biasa mulai dari abstrak, cover, kemudian daftar hadir. Nah, ini daftar hadir. Ini bukti kalau saya sudah diseminarkan walaupun di tingkat sekolah nih, teman-teman semua. Nah, ini harus ada buktinya. Kemudian daftar isinya sama seperti ya, mulai dari awal, mulai dari abstrak, daftar isi, kata pengantar, kemudian isinya nih, teman-teman semua ya. Nah, ini. Nah, ini teman-teman silakan dipersiapkan ya. Kata pengantar, lampiran 1, lampiran 2 dan sebagainya. Kemudian laporan PTK-nya sendiri saya perlihatkan ini mulai dari pendahuluan sampai nanti terakhir lampiran-lampirannya nih. Nah, ini saya PTK, karena PTK berarti saya melakukan ini beberapa siklus ya sampai nanti hasil yang terakhir itu apa. Oke. Nah, ini. Jadi yang pertama adalah penelitian dan publikasi ya teman-teman semua, penelitian dan publikasi. Nah, yang kedua adalah refleksi diri teman-teman. Nah, ini untuk saya contohnya dulu membuat PTK nih, boleh artikel teman-teman, tapi kalau artikel teman-teman berarti harus sudah mempublikasikan sebelum teman-teman menjadi mahasiswa PPG. Intinya itu. Boleh best practice juga boleh ya. Kalau PTK silakan diseminarkan. Intinya kalau tidak diseminarkan berarti tidak ada poin atau nilainya. Minimal paling rendah adalah diseminarkan di tingkat sekolah. Intinya begitu. Kemudian yang kedua adalah refleksi diri teman-teman. Yang kedua ini adalah refleksi diri. Apa yang direfleksi itu? Boleh penelitian yang pertama kita unggah itu kita buat refleksinya ya. Nah, ini saya contohkan refleksinya. Kalau refleksi itu masing-masing satu refleksi itu dinilai 0,5, nilai maksimumnya 3. Berarti kalau mau nilai maksimum teman-teman harus punya refleksi diri sebanyak 6 refleksi nih. Yang pertama adalah refleksi dari PTK. Saya dulu pernah buat refleksi dari PTK. Ini contohnya ya untuk portofolio, ini refleksinya ini mulai dari pendahuluan terus. Nah, ini direfleksi kira-kira kekurangannya apa, kemudian kelebihannya apa, kemudian kekurangannya apa, perbaikannya apa, kesalahannya di mana, perbaikannya di mana, ya itu namanya refleksi. Kemudian nanti ditandatangani kepala sekolah dan ditandatangani oleh peneliti sendiri, gitu nggih. Kemudian saya contohkan untuk refleksi yang lain. Boleh refleksi modul, boleh. Teman-teman punya modul di tahun-tahun sebelumnya direfleksi juga boleh. Ini saya contohkan untuk refleksi modul ya, refleksi modul penguatan matematika peminatan dan seterusnya. Nah, ini sama. Refleksi ini disusun untuk bertujuan menilai bagaimana isi atau kompleksitas, kemudian manfaatnya apa ya, kemudian pembahasan, kesimpulan dan sebagainya. Kemudian nanti ditandatangani kepala sekolah dan guru yang bersangkutan. Kemudian refleksi RPP juga boleh. Kalau refleksi RPP itu 1 tahun sekali nih, atau 1 semester, maaf, 1 semester 1 kali. Ya, dan hanya 1 refleksi, tidak boleh berkali-kali. Jadi 1 kali refleksi untuk 1 semester. Ini saya contohkan yang 1. Refleksi diri rencana pelaksanaan pembelajaran RPP. Nah, ini ya. Nah, ini laporan bertujuan dan sebagainya, manfaatnya apa. Kemudian pembahasan, kemudian draft RPP yang dibuat guru, sumber belajar kurang memadai. Nah, ini ada yang kurang ya. Kemudian ditambahinya apa nanti? Gitu nggih. Nanti yang kurang itu ditambahinya apa untuk RPP tahun berikutnya. Begitu. Sama nanti sampai kesimpulan ya. Sampai kesimpulan ditandatangani kepala sekolah dan guru yang bersangkutan. Ini kalau refleksi ya. Boleh refleksi PTK, refleksi RPP dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya adalah pencarian informasi baru. Nah, ini pencarian informasi baru nih. Pencarian informasi baru yang ketiga. Ini itu berarti nanti teman-teman dibuktikan dengan sertifikat berjam pelajaran atau ber-JP gitu nggih.
Ini juga harus sudah teman-teman dapatkan sebelum teman-teman ditetapkan sebagai mahasiswa PPG. Biasanya yang kepakai itu 3 tahun terakhir sebelum teman-teman menjadi mahasiswa PPG. Saya contohkan, ingat ini harus yang berjam pelajaran ya. Nah, ini saya dulu sebelum menjadi mahasiswa sudah mengumpulkan sebanyak 22 sertifikat ya. Nah ini, saya contohkan ini. Sertifikat AKM Kemendikbud. Nah ini 32 JP. Kemudian yang trainer ini 32 JP gitu nih. Nah ini sertifikat ini silakan dikumpulkan, kemudian nanti harus diupload nih teman-teman tentunya. Nah ini pencarian informasi baru. Nilai paling kecil itu kalau tidak salah itu 80 jam pelajaran. Berarti teman-teman minimal harus punya 3 sertifikat yang ber-JP 32 ya. 3 sertifikat yang ber-JP 32. Ya. Itu teman-teman baru dapat poin nilai paling kecil teman-teman semua. Syukur-syukur teman-teman sudah punya banyak sertifikat sebelum menjadi mahasiswa PPG. Kemudian yang keempat adalah inovasi. Nah ini inovasi. Kalau inovasi saya dulu itu karya inovasi itu saya dulu membuat video pembelajaran yang sudah saya upload di YouTube. Tentunya ya sebelum menjadi mahasiswa PPG ya. Nah ini di borang ya. Saya buat borang portofolionya di sini. Kemudian nanti nama produknya itu modul. Saya dulu pernah modul ya. Ya saya pernah buat modul. Kemudian tahunnya dijelaskan tahun berapa, kreatornya siapa. Kemudian ini video. Kalau video yang diupload di YouTube nanti teman-teman linknya harus ditampilkan di sini ya. Kapan buatnya, kemudian kreatornya siapa. Kreatornya tentunya teman-teman sendiri nih. Nah ini saya dulu sudah buat video pembelajaran yang ada di YouTube saya. Jadi saya sudah tinggal ambil saja linknya gitu nggih. Jadi untuk ini bisa modul, bisa buku yang teman-teman buat sendiri, kemudian video pembelajaran. Gitu nggih. Nah, ini adalah 4 poin yang wajib teman-teman ada, tidak boleh kosong. Tapi kalau yang poin prestasi dan pengabdian ini boleh dikosongi, tapi disarankan ya harus diisi ya. Nah ini ya, yang kelima adalah prestasi ya. Prestasi teman-teman, prestasinya apa sebagai guru? Ini dibuktikan dengan apa? Dibuktikan dengan tentunya dengan sertifikat juga ya. Misalkan teman-teman semua mengikuti lomba apa sebagai guru, kemudian nanti dibuktikan dengan sertifikat. Ini saya dulu buat sertifikat blog nih, walaupun saya tidak sebagai juara, tapi ya ini cuma sekedar isi saja daripada kosong ya. Tapi yang diutamakan itu teman-teman semua yang meraih penghargaan minimal ya dapat peringkat 3 besar itu nih. Di sini. Tapi saya cuma sekedar sebagai peserta saja, tapi nggak apa-apa lah. Karena ini opsional sebenarnya teman-teman semua. Kemudian pengabdian masyarakat. Pengabdian masyarakat ini yang poin ke 6 nih, pengabdian masyarakat. Ini juga opsional teman-teman. Kalau ada silakan, kalau tidak ada ya sudah dikosongin saja. Kalau saya dulu ada untuk SKTPK Supervisi 2018 karena saya sendiri kebetulan jadi wakakurikulum, jadi saya sebagai ketua. Dan di sini yang nilai poin tertinggi adalah sebagai ketua. Nih teman-teman semua. SK penyelenggaraan sosialisasi untuk COVID nih teman-teman. Nah ini penanganan dan pencegahan penyebaran COVID-19 untuk wali murid dan masyarakat umum. Ini yang diadakan di SMA Yosudarso. Ini teman-teman semua nanti jika teman-teman sebagai ketuanya, nah nanti akan dinilai sebagai poin tertinggi teman-teman semua. Kemudian SK yang lain, tim pengembangan kurikulum, misalnya teman-teman jadi anggota atau jadi intinya mah selain ketua, tapi kalau syukur-syukur sih ketua itu poin tertinggi teman-teman, SKTPK nih. Nah ini teman-teman juga dapat poin di sini teman-teman. Ini agak lelet nih. Nah ini, nah saya rasa teman-teman paham nih. Kemudian teman-teman semua untuk praktik video pembelajaran ini teman-teman nanti tentunya dilaksanakan pas UKIN video pembelajaran. Jadi
Untuk yang ketujuh ini pas teman-teman pas UKI-nya. Tapi kalau untuk poin 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 kalau ada itu harus sudah teman-teman punya sebelum teman-teman menjadi mahasiswa PPG. Oke? Monggo dipersiapkan sejak dini agar nanti pas UKIN portofolio teman-teman tidak kesulitan mencari ya. Dan saya rasa tidak akan bisa dicari pas teman-teman menjadi mahasiswa dan tidak akan dinilai. Karena dinilai tentunya adalah yang tahun-tahun sebelumnya, 3 tahun sebelumnya. Terima kasih, mudah-mudahan video ini bisa membantu. Jangan lupa klik like, share, komen, dan subscribe. Selamat siang teman-teman semua.